Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Dr. Septian, dengan Bapak siapa? Dava. Pak Dava. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada Bapak, apakah ditemukan ada tanda-tanda kusta atau tidak. Apakah Bapak bersedia? Iya. Bapak jika bersedia, nanti mohon kerjasamanya Bapak untuk menyisihkan bajunya sampai ke lengan, kemudian kakinya disisihkan celananya sampai ke siku sembari saya mencuci tangan terlebih dahulu. Baik Bapak, kita mulai pemeriksaannya. Yang pertama kita periksa dari sekitaran wajah terlebih dahulu. Kita periksa pada bagian matanya. Kita periksa bagian matanya. Di sini tidak terdapat kelainan akibat tanda-tanda adanya kusta. Kemudian kita turun pada bagian hidungnya. Di sini bagian hidungnya juga normal, tidak ada tanda-tanda kusta. Bapak bisa menjulurkan lidahnya, Pak. Ya, di bagian lidahnya juga masih normal. Bapak bisa menyebut namanya? Dava ya. Tidak ditemukannya adanya tanda-tanda lesi pada sekitaran wajah. Kemudian kita bisa lihat rambutnya. Di sini tidak ditemukannya adanya alopecia pada sekitaran rambut. Kemudian kita akan memeriksa pada keempat ekstremitasnya. Ya, Bapak nanti tangannya bisa lurus-lurus gini. Kita nilai pada sekitaran ekstremitas ini tidak adanya atrofi pada sekitaran tangan dan kakinya, ini bentuknya masih normal. Kemudian kita nilai pada sekitaran kulitnya. Apakah terdapat lesi bekas kusta atau kulit yang tidak ditumbuhi oleh rambut. Kemudian tadi waktu pemeriksaan pada sekitaran wajah bisa juga dilanjutkan dengan pemeriksaan pada sekitaran testis untuk menentukan apakah adanya kelainan. Kemudian setelah kita melakukan pemeriksaan pada sekitaran 4 ekstremitas, kita nilai pada nervusnya. Di sini kita menilai dari ketiga nervus. Yang pertama pada nervus auricularis mangus yang letaknya di bagian leher. Bapak bisa tengok ke kiri. Di sini kita palpasi apakah terdapat adanya bentuk-bentuk seperti kawat. Bapak bisa tengok ke kanan, kita periksa kontralateralnya juga. Baik, sini masih normal. Kemudian kita periksa pada nervus ulnarisnya. Bapak tangannya bisa diletakkan di bawah sini, Pak. Kita periksa, di sini juga tidak teraba adanya kekakuan pada syarafnya. Bapak bisa yang cekap ke satunya ke sini. Kita nilai pada kontralateralnya. Di sini juga masih normal. Kemudian kita nilai untuk nervus yang ketiga, yaitu terletak pada bagian kaki, yaitu terdapat nervus peroneus lateralis yang terletak agak ke posterior, ke lateral posterior. Baik, di sini juga tidak ada teraba tanda-tanda kekakuan seperti kawat. Kita periksa pada bagian kontralateralnya. Di kontralateralnya juga tidak teraba. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan khusus pada tes fungsi saraf ini. Ada beberapa pemeriksaan. Yang pertama kita melakukan pemeriksaan sesi raba dengan menggunakan kasa yang telah dipilin. Bapak tangannya bisa buka kedua. Bisa nengok ke kanan saya atau ke kiri Bapak. Nanti ketika saya pencet pada salah satu bagian, tangannya yang kiri bisa mengikuti pencetan tersebut ya Bapak ya. Silahkan Pak. Ya, ini terus kaki yang bagian lagi. Ini kalau jangan Bapak lihat lagi. Ini ya, ini di sensor saraf raba ini kita menilai pada keempat ekstremitasnya. Di sini didapatkan hasil yang masih sangat bagus, masih sangat normal. Kemudian kita lanjut ke nervus kita lanjut ke sensasi nyeri. Di sini bisa menggunakan benda yang tajam atau bisa menggunakan tusuk gigi. Di sini saya menggunakan tusuk gigi. Bapak tangannya bisa buka lagi. Bapak nanti ketika ada nyeri bisa langsung sampaikan kepada saya ya Bapak ya. Nyeri Bapak? Tidak. Nyeri Bapak? Tidak. Nyeri Bapak? Tidak. Nyeri? Tidak. Ini? Tidak. 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 Tidak juga. Tidak. Baik, dari hasil keempat ekstremitas ini, di sini juga hasilnya masih normal, tidak ada tanda-tanda adanya sensor nyeri pada ekstremitas pasien. Terus kita menggunakan sensor panas dan dingin atau disebut juga dengan sensor sensasi suhu. Di sini saya mempunyai
dua gelas yang isinya air yang dingin dan air yang panas. Bapak nanti ketika saya tempelkan, Bapak bisa bicara ke saya apa yang dirasakan ya Bapak ya. Ini panas atau dingin Pak? Dingin. Yang ini? Dingin. Yang ini? Panas. Ya, yang ini? Dingin. Yang ini? Panas. Ya baik. Di sini hasilnya sensasi panas ini masih normal. Kemudian setelah dinilai dari keempat ekstremitasnya menggunakan sensasi tadi, kita lanjut ke pemeriksaan tes otonom. Pemeriksaan tes otonom ini dengan menggunakan spidol atau ballpoint, kita goreskan tinta kepada kulit pasien, goreskan saja naik ke atas. Setelah itu kita tunggu beberapa saat. Jika nanti tintanya luntur, maka terjadi reaksi keringat yang keluar. Selanjutnya kita nilai pada kekuatan nervus ulnaris. Nervus ulnarisnya Bapak tangannya bisa gini. Kita pegang di jari 2 3 4, di jari 2 3 4 kita pegang, suruh untuk jari kelingkingnya merapat ke arah yang kita pegang tadi. Jika dirasa kuat, maka udah ada Pak. Jika dirasa kuat, maka kita beri tahanan seperti ballpoint. Kemudian pasien disuruh untuk meremas. Baik, normal. Bapak kemudian kita periksa pada nervus yang ada di ibu jarinya. Bapak tangannya bisa naik ke atas gini. Nanti ketika saya beri tahanan, Bapak sebisa mungkin menahan ya Bapak ya. Saya beri tahanan Pak. Ya, tahanannya masih kuat. Yang satunya coba menyebet. Ya, terus masih kuat. Ya, masih kuat juga. Kemudian kita periksa pada nervus, kekuatan nervus pada bagian kakinya. Yang pertama pada nervus medianusnya, Bapak kakinya bisa naik ke atas gini Pak. Nanti saya tahan ke bawah, Bapak bisa menahan ya. Ya, masih kuat. Kemudian nervus yang Bapak kakinya bisa ke samping. Ya, saya tahan ke bawah, Bapak nanti bisa nahan ya. Ya, masih kuat. Baik, Bapak bisa mengenakan bajunya kembali, disisihkan, dan sembari saya mencuci tangan terlebih dahulu. Baik, alhamdulillahirobbilalamin, pemeriksaan telah selesai. Dari hasil yang kita dapat dari hasil pemeriksaan tersebut, Bapak itu tidak menderita adanya atau kusta pada bagian tubuh Bapak. Apakah ada yang ditanyakan? Ya. Baik, jika tidak, sekian pemeriksaan dari saya Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.